Sebelum mulai, saya ingin menyambut dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas panitia yang sudah bekerja menyukseskan acara ini, serta dukungan dari Dekanat FKKMK Universitas Gadjah Mada. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi para pembicara yang sudah berkenan untuk sharing pada pagi hari ini dan siang nanti. Dan saya juga ingin menyambut kepada para peserta yang sudah hadir dalam acara ini di pagi ini. Meskipun masih terlihat masih 68 peserta, tapi insya Allah semakin siang nanti harapannya semakin banyak yang bisa hadir. Sebagai catatan dalam acara CCE Health pada hari ini, kami mendapatkan peserta atau menerima peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada total 185 yang akan menghadiri, baik itu yang akan presentasi maupun akan menyaksikan secara langsung melalui Zoom ini. Peserta berasal dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan dari Swedia. Mungkin kalau di sana sekarang masih pagi banget ya, apa masih subuh mungkin. Nah, kami juga menyambut presenter yang akan menyampaikan oral presentation pada pagi hari ini, yaitu yang berasal dari berbagai institusi di Yogyakarta, ada dari UGM, ada dari Farmasi, Psikologi, dan FKKMK UGM, lalu dari HDSS, serta rekan-rekan dari Respati. Lalu dari Bandung ada Stikes Dharma Husada, dari Jakarta ada Universitas Yarsi, dari Bali ada Stikes Buleleng, dari Sumatera ada Unsri, dari Makassar ada Unhas, serta dari Konsil Kedokteran Indonesia. Dan kami juga menyambut peserta dari Filipina yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan CCE Health pada hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang akan menyampaikan dan kesediaannya dalam menyampaikan dan berbagi materi pada pagi hari ini, dan harapannya kami dari panitia harapannya para peserta dan juga pemateri dapat mendapatkan manfaat dari acara ini sehingga kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, dan harapannya ke depannya masyarakat kita semakin berdaya, semakin bisa mengatasi masalah sendiri dan dalam komunitasnya dengan tentu saja bantuan dan kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat mengikuti acara pada pagi dan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari untuk sambutannya selaku Ketua Second CC Health 2020. Selanjutnya Bapak Ibu kami mengundang ke Chief Editor dari Journal of Community Empowerment for Health FKKMK UGM kepada Dr. Widyandana MHPE PhD SPM Konsultan. Disilahkan. Ya, terima kasih Mas Yopi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu pagi ini di konferensi CC Health yang kedua tahun 2020. Ya, kami menyelenggarakan konferensi ini ya sebagai suatu sarana untuk kita bersama-sama untuk belajar bagaimana menulis suatu artikel, bagaimana kita mencari inspirasi untuk membuat proyek di masyarakat, sehingga untuk kali ini kita memang mengangkat tema untuk NCD, ya. Jadi penyakit tidak menular. Jadi nanti kita sudah menyiapkan pembicara-pembicara yang sudah sangat ahli di bidangnya dan mempunyai program-program yang inspiratif. Nanti semoga kita semua bisa belajar dari situ. Kami di sini selalu berkomitmen untuk membantu Bapak Ibu sekalian dari Jurnal JKOMPH untuk bisa menulis program-program berbasis masyarakat dan nanti publikasikan di jurnal kami. Bapak Ibu sekalian, Jurnal JKOMPH ini bukan jurnal untuk pengabdian masyarakat, tapi kami ada jurnal ilmiah yang menggunakan data-data berbasis masyarakat. Nah, ini juga Bapak Ibu jangan ragu-ragu kalau memang butuh misalnya untuk penelitian, untuk publikasi penelitian, nah ini bisa menggunakan data-data berbasis masyarakat dan mempublikasikannya di Jurnal JKOMPH yang sekarang sudah terakreditasi nasional. Semoga acara hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti, semoga kita semua bisa sehat, bisa selalu produktif di era
new normal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Widyandana. Selanjutnya Bapak Ibu untuk membuka secara resmi acara Second CC Health 2020, kami mengundang Wakil Dekan Bidang Kerjasama Alumni dan Pengabdian Masyarakat FKK MK UGM, Dr. Maineni Sitaresmi, SPA Konsultan PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber dari The Second Conference on Community Empowerment for Health. Di sini ada Profesor Dr. Nawi MPH PhD. Beliau merupakan salah satu alumni kami yang sangat luar biasa yang sekarang ada di University of Gothenburg. Kemudian juga di sini ada Bapak Nazif Kifari, sarjana gizi Master of Science dari founder Gizi Kebugaran. Kemudian juga ada Ibu Dr. Lucia Kristinarti, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung konsultan. Kemudian juga ada Profesor Dr. Yayi Suryo Pramandari, PhD, kemudian juga Bapak Tantut Susanto, sarjana keperawatan, master keperawatan, spesialis komunitas PhD. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari FK UGM. Kemudian juga yang kami banggakan Ketua Panitia dan juga Ketua Cikom PH dan juga seluruh peserta seminar. Pertama-tama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di era Covid pandemi ini tidak mensurutkan niat kita untuk tetap berkarya, mengabdi pada kepentingan bangsa dan kemajuan ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengikuti konferensi yang kedua dari Community Empowerment for Health. Ini merupakan kegiatan kedua yang dimulai tahun kemarin yang tujuannya adalah memberikan update ilmu terkait dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan pada tahun ini topiknya yang akan kita angkat adalah mengenai elimination of NCDs through community empowerment. Kenapa kita memilih topik penyakit tidak menular? Karena kita ketahui bahwa penyakit ini menjadi masalah baik itu morbiditas maupun mortalitasnya. Kita ketahui bahwa penyakit jantung, penyakit stroke itu menjadi beban yang sangat berat bagi sistem pelayanan kesehatan ini. Dan penyakit-penyakit ini sebetulnya hampir semuanya bisa dilakukan pencegahan sejak awal, dan tentunya pencegahan itu mulai dari bagaimana melakukan pola makan yang baik, bagaimana melakukan perilaku yang mencegah tidak hanya merokok tetapi juga bebas asap rokok, ya. Dan kita ketahui bahwa penyakit-penyakit ini sebetulnya dimulai harusnya bisa dicegah bahkan sejak dalam kandungan, ya. Nah, kita ketahui bahwa remaja merupakan kelompok sebetulnya bonus demografi, tetapi ini merupakan kelompok yang sangat strategik karena mereka bisa menjadi role model, tetapi juga sekaligus mereka juga kalau tidak dikelola dengan baik juga bisa menjadi pelaku-pelaku yang nanti di kemudian hari menjadi penderita penyakit tidak menular. Nah, oleh karena ini pada pertemuan hari ini kita akan sangat senang sekali akan mendengarkan update ilmu dari para narasumber kita, mulai dari Prof. Nawi yang nanti akan menyampaikan mengenai hard determinan dari NCD ini, kemudian juga Pak Nazif akan menyampaikan bagaimana mengenai
kebugaran dan nutrisi, ya. Kemudian Bu Kris Dinarti, nanti beliau juga cukup banyak penelitian mengenai bagaimana pencegahan penyakit jantung kongenital pada masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya tadi Prof. Yayi yang beliau sangat hebat sekali sejak awal promosi mengenai bebas dari UGM. Dan tentunya Pak Tatut Susanto, kita nanti akan mendengarkan bagaimana pengalaman beliau untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok remaja yang ada di Indonesia. Dan sesi ini nanti kita juga akan mendengarkan presentasi free paper dari teman-teman penggiat pengabdian masyarakat, dan tentunya mereka sangat hebat-hebat sekali, dan harapannya akan juga menambah wacana perbendaharaan mengenai berbagai kegiatan pengabdian yang dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, dengan ini kami mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada para narasumber dan juga para peserta, dan tentunya apresiasi kepada panitia yang melakukan persiapan sejak awal sampai nanti pelaksanaan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi oleh Allah dan memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Selamat mengikuti konferensi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya Dr. Maine ini. Baik, Bapak Ibu, kami informasikan pula bahwasannya kegiatan hari ini disiarkan langsung di kanal YouTube Ina Health. Bapak Ibu bisa mencari di kotak search box di YouTube di Ina Health, dan juga disiarkan secara langsung di Instagram JKMPH. Bapak Ibu juga bisa menikmati secara langsung kegiatan hari ini jikalau terkendala sinyal, jikalau hendak menggunakan Zoom. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami informasikan pula terkait penamaan akun Zoom Bapak Ibu, terutama untuk peserta oral presentation, untuk mohon di-rename namanya sesuai dengan format yang telah diinformasikan oleh panitia melalui surel, yaitu dengan nama room _ nama Bapak Ibu semuanya. Tapi setelah saya lihat di layar monitor saya, sudah cukup banyak Bapak Ibu yang sudah merename nama untuk oral presentation. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai untuk sesi pertama pada hari ini. Sesi panel 1, kita akan segera mulai, Bapak Ibu, silakan. Dan untuk memandu jalannya diskusi panel 1, dengan hormat saya mengundang Dr. Hanggoro Trironce, SPA Konsultan, PhD, PhD. Selamat pagi, Dr. Hengki. Selamat pagi, Mas Yopi. Baik, terima kasih, Dokter. Oke, sudah hadir. Dan Dr. Hengki ini, Bapak Ibu sekalian, beliau merupakan salah satu staf pengajar di Departemen Patologi Anatomi, FKKMK UGM. Beliau juga merupakan Associate Editor of Journal of Community Empowerment for Health, dan juga beliau merupakan Chief Editor of Indonesian Journal of Community Engagement. Beliau menamatkan pendidikan dokternya di FKKMK UGM dan juga menyelesaikan doctoral degree-nya di Kobe University, Japan. Beliau aktif menerbitkan beberapa publikasi, di antaranya Student Community Service in Sukaraja, Raja Basa, South Lampung, Indonesia, terkait interprofessional education and practice for tsunami disaster recovery pada tahun 2019, dan di 2019 juga menyabet juara 2 Best Poster overall the Network Toward Unity for Health Conference di Australia. Baik, Dr. Hengki, sudah siap untuk memulai panel 1, Dokter? Ya, sudah siap, Mas Yopi. Monggo, saya persilahkan untuk Dr. Hengki memimpin jalannya diskusi panel 1. Ya, terima kasih Mas Yopi atas pengantarnya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sangat senang sekali saya diminta untuk menjadi moderator pada panel discussion yang pertama. Ini sangat menarik karena kita akan membahas 2 topik penting terkait dengan non-communicable disease ya.
Nanti yang pertama akan disampaikan oleh Pak Nazif Gifari, Sarjana Gizi, Magister Sains. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Lucia Kristinarti, SPPD, SPJP, konsultan FIHA. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV beliau. Pak Nazif Gifari, Sarjana Gizi, Magister Sains, merupakan pengajar di Departemen Gizi Universitas Esa Unggul. Topik interest beliau adalah sport nutrition, physical activity, obesity, clinical nutrition, weight management, nutrition and wellness program. Beliau menerbitkan buku berjudul Faktor Determinan Obesitas pada Remaja dan Periodisasi Gizi dan Latihan. Nah, selain aktif mengajar, beliau juga merupakan seorang founder Gizi Kebugaran. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Instagram ya. Gizi Kebugaran itu apa? Gizi Kebugaran adalah sebuah startup yang bergerak pada sport nutrition. Kemudian pembicara kedua kita adalah Dr. Lucia Kristinarti, SPPD, SPJP, konsultan FIHA. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKKMK UGM. Saat ini beliau juga merupakan Chairman Pulmonary Hypertension Working Group, ini dari Indonesian Heart Association. Kemudian salah satu penelitian beliau yang berfokus pada lingkup komunitas adalah the screening of congenital heart disease by cardiac auscultation and electrocardiography examination in first grade elementary school children in Province of Yogyakarta, Indonesia. Penelitian tersebut merupakan program screening pertama pada masalah penyakit jantung anak sekolah dasar yang melibatkan 130 sekolah dasar dari 5 kabupaten di Yogyakarta. Tentu ini sangat menarik untuk disimak, nanti beliau akan memaparkan terkait hal ini. Kemudian selain itu beliau juga banyak melakukan penelitian mengenai pulmonary arterial hypertension. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya minta Pak Nazif Gifari untuk mempresentasikan presentasinya. Selamat pagi Pak Nazif Gifari, apakah sudah bisa mendengar saya? Sudah dokter, gimana kabarnya Dokter Hanggoro? Baik, sehat alhamdulillah. Silakan Pak Nazif Gifari untuk memaparkan makalahnya berjudul Emerging Health Startup, A Corporate Based Nutrition and Wellness. Ini tentu sangat menarik ya, karena ini di era pandemi ini startup begitu berkembang luar biasa gitu ya. Silakan dipresentasikan dalam waktu 20 menit, Pak Nazif. Oke, baik. Silakan. Terima kasih Dokter Hanggoro, SPPA Konsultan PhD atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kerjasama Alumni dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada, kemudian Chef Editor, kemudian Ketua The Second CCI Health, dan seluruh panitia, beserta juga yang peserta sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, baik. Bercerita mengenai pencegahan terkait PTM yang saya fokuskan di sini terutama di urban area, terutama karena saya tinggalnya juga di Jakarta. Mungkin apa yang kaitan pengabdian masyarakat yang bisa kita kolaborasikan dengan masyarakat, menghasilkan suatu karya dan juga kebermanfaatan bersama. Yang ini insya Allah akan saya presentasikan pada pagi hari ini. Oke, baik. Tadi perkenalan sudah. Nah, ada beberapa yang saya ingin fokuskan, terutama mengenai nutrition health problem, kemudian determinan faktor, dan gimana sih sebenarnya nutrition and wellness strategy, sampai dengan monitoring, dan terakhir adalah kesimpulan, yang dimana sebenarnya kesimpulan ini adalah semoga bisa menjadi rekomendasi ya. Sekarang kita lihat sudah ada ruang ibu menyusui, ruang ibu anak gitu. Mungkin ke depan setiap korporat atau setiap perusahaan harus memiliki ruang kebugaran. Jadi bukan hanya untuk kebugaran, tapi di situ ada hal-hal yang sangat penting, terutama mengenai kesehatan karyawan itu sendiri. Oke, mungkin ini data yang bisa kita saksikan sendiri ya. Saat ini yang masalah gizi lebih, terutama ini juga
saat ini meningkat dengan korelasi siapa? Apakah kita tidak ada peraturannya, atau memang tidak jalan, atau indikatornya tidak tercapai, sehingga masalah gizi lebih itu saat ini juga masih meningkat. Dan ini bukan sesuatu hal yang harus diapresiasi, malah kalau kita ke masyarakat, saya obes karena saya makin makmur, kan itu ada istilah seperti itu, dan itu ditemukan masyarakat. Padahal dari dia gizi lebih tersebut berdampak kepada kesehatan yang tidak baik bagi mereka. Nah, kita lihat proyeksi ya tahun 2035 hampir 40%, yaitu 4 dari 10 orang sangat berisiko mengalami obes, bahkan 30%-nya Insya Allah akan saya presentasikan harus seperti apa gitu, apalagi di urban di perkotaan yang kalau boleh sebelum pandemi aja itu berangkat ke kantor itu subuh. Ada beberapa yang Bogor, saya ingin fokuskan, kemudian terutama pulang jam 8 mengenai malam. nutrition health problem, kemudian determinan faktor, dan gimana diskusi, sharing. Jadi semua itu programnya sudah berjalan, dan ini menyebabkan masalah-masalah terutama kesehatan yang saya bilang agak sedikit meningkat. Tapi yang jelas kita sebagai akademisi bagaimana kolaborasi terutama pada masyarakat sehingga bisa menghasilkan suatu bisa dibilang program yang kita sebut Wellness and Nutrition Corporate, sehingga teman-teman yang pekerja yang di suatu perusahaan ini bisa menikmati ataupun mencegah supaya tidak berkomplikasi lagi masalah kesehatannya. Ini yang kita semua sudah pahami bahwa ya 2018 hampir 30% data kita dari 2018. Kita nggak tahu nanti the next apakah mengalami peningkatan lagi. Nah, ini menjadi warning bagi kita semua, terutama di bidang kita nih akademisi. Bagaimana sih pencegahannya, atau bagaimana supaya tidak terjadi peningkatan? Artinya harus kolaborasi. Kalau kami sih biasanya menyebutkan ABGC ya, akademisi, yaitu mungkin kita strategi apa, bisnis mereka fokusnya ke bisnis, government regulasi, apakah sudah ada regulasi mengenai aktivitas fisik yang saat ini WHO baru mengeluarkan nih rekomendasi untuk melakukan aktivitas fisik. Semoga Indonesia kita memiliki juga guideline sendiri, terutama menyesuaikan dengan kondisi dari masing-masing negara. Yang terakhir adalah community, yang dimana ketika kita bikin program jangan hit and run ya, jangan karena memang pada dasarnya nanti ke arah sana. Kalau program yang biasa kita kolaborasi memang durasinya tidak begitu lama ya, hanya sekitar 3 bulan. Tapi harapannya setelah dia 3 bulan kita melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut, mereka bisa dengan secara mandiri untuk melanjutkan dari kegiatan tersebut. Karena yang namanya corporate atau karyawan ini adalah sebagai aset dari perusahaan. Ketika dia tidak masuk atau dia sakit, berarti mungkin perusahaan itu mengalami penurunan produktivitas, dan ini akan saya share terutama hasil yang pernah kami lakukan dan juga beberapa data tersebut. Nah, ini juga malnutrisi yang 1 dari 3, mulai dari yang kurangnya energinya, kurang zat gizi mikro dan maupun makronya, sampai dengan masalah obesitas ini sendiri. 2 billion overweight dan obesitas, 800 juta chronic undernutrition, dan terakhir adalah kaitannya dengan pekerja yang hampir sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pekerja, ya hampir sepertiga hidupnya itu dilakukan untuk pekerjaan gitu loh. Kita punya peraturan yang harus 8 jam minimal, artinya kalau kita punya 24, sepertiga harinya itu dilakukan di tempat kerja. Nah, bagaimana kita menjadi ataupun membuat suatu kegiatan program sehingga masyarakat ataupun pekerja di sini bisa enjoy dan happy ketika bekerja di sana. Kaitan dengan ekonomi, berbicara mengenai corporate, tentu outputnya adalah ekonomi ya. Karena kenapa? Kalau perusahaan pasti mereka mengejar profit. Tapi memang ketika karyawan ataupun bisa dibilang pegawainya gizi lebih, itu perusahaan akan mengalami economic loss. Kalau ini berdasarkan data Indonesia, hampir 78,478 miliar per tahun ketika untuk perawatan obesitas sendiri. Bahwa kan kita tahu sendiri bahwa obesitas itu akan berdampak pada hal yang lain. Nah, kita sebagai akademisi bagaimana membuat hal tersebut supaya tidak terjadi masalah lanjutannya. Nah, yang ini bisa dibilang banyak sekali faktor, terutama
kaitan dengan gizi dan juga kebugaran ya bagi pekerja, karena banyak sekali faktornya. Memang berangkatnya pagi, kemudian dia tidak sempat sarapan, kemudian makan siangnya banyak, akhirnya terakumulasi menyebabkan masalah gizi lebih. Belum lagi cheating-cheating yang biasa mungkin dekat dengan mall, dia dengan mudahnya mengorder makanan yang bisa dibilang nggak balance dari segi minyak, gula, garamnya, terus-terusan yang mengakibatkan masalah kesehatan, dan itu terjadi. Makanya ketika kita membuat suatu program, terutama pengabdian masyarakat, bisa dibilang di urban ataupun di perkotaan, kita harus melihat spesifik sampai dengan tujuannya. Karena tujuannya jangan hanya kita short time, tapi ketika berbicara mengenai long time-nya seperti apa. Dan itu menjadi titik utama kami dalam membuat program pengabdian masyarakat. Dan ini harus kolaborasi dengan manajemen dan juga pekerjaannya. Kenapa saya bilang? Karena ada jadi perusahaannya oke, karyawannya tidak termotivasi, ataupun kebalikannya, karyawannya sangat termotivasi, tapi corporate-nya mungkin tidak punya budget untuk memberikan suatu fasilitas kepada karyawan. Jadi menurut saya memang harus dengan kolaborasi, mulai dari top manajemen, middle, sampai yang di bawah, itu memang fokusnya untuk mendukung kesehatan dan kebugaran pekerja. Nah, apalagi saat ini yang saya bilang juga sehari ataupun berapa kali waktu, pasti Bapak Ibu dosen di sini semua memiliki aktivitas yang sebagian besar dilakukan menggunakan laptop, menggunakan gadget, menggunakan teknologi. Nah, ini bisa menjadi peluang bagaimana pengabdian kita bisa sustain, bisa berjalan sehingga apa yang mereka ingin, tujuannya itu bisa tercapai. Yang bisa dibilang semua aktivitas untuk pekerja yang hampir semuanya menggunakan laptop, dan itu sudah ada schedule-nya sampai dengan KPI-nya. Nah, peranan kami adalah bagaimana supaya di tempat kerja pun mereka bisa melakukan olahraga tersebut gitu loh. Harus seperti apa edukasinya, sampai dengan gerakan apa yang bisa mereka lakukan, dan harus seperti apa, dan itu yang kami lakukan. Nah, berbicara mengenai wellness and nutrition, sebenarnya memang ini penting, sangat-sangat penting, terutama bagi perusahaan yang memang sudah mulai care terhadap pekerjaannya. Kenapa saya bilang? Karena memang ada perusahaan yang sudah menyediakan makanan, itu kantin sehat, kemudian tempat kebugaran, ada yang mereka belum punya. Jadi memang kita sebenarnya semoga aja mungkin the next, untuk kebijakan mengenai pekerja, terutama di perkantoran, setidaknya ada rekomendasi ataupun guideline sehingga mereka bisa melakukan kegiatan mulai dari gizinya sampai dengan kebugarannya, yang dimana hal tersebut menunjang kebugaran dan produktivitas kerja bagi pekerja tersebut. Nah, berbicara juga mengenai corporate, ya pasti balik lagi nanti ke bisnis ya. Mereka akan seberapa besar sih berbicara pengeluaran ataupun nanti kaitan dengan profit ketika karyawannya ini sudah sehat dan bugar, akan secara sistematis produktivitas kantor ataupun perusahaan itu akan naik. Kenapa? Karena tidak ada yang absen, tidak ada yang sakit, kemudian dia happy melakukan itu, terjadi dengan apa yang pernah kami lakukan di beberapa perusahaan untuknya program pengabdian pada masyarakat. Nah, ini banyak secara teori memang sudah juga setuju mengenai hal ini. Artinya kita berbicara workforce wellness and nutrition, pasti dia menjadi sehat, kemudian meningkatkan produktivitas. Absensi itu kita waktu itu memang bukan yang memiliki kewenangan untuk melihat, tapi kita mendapatkan report dari HRD, Pak, program Bapak selama 2 bulan, 3 bulan, ini hasilnya. Nah, itu kan kita dikasih report, dan kemudian good progress, sehingga the next-nya harus seperti apa lagi, the next, sehingga nanti sebenarnya output dari kegiatan ini bisa memberikan kesehatan, kebugaran yang tadi sampaikan. Sebenarnya PTM ini bisa dicegah gitu ya, jadi sehingga tidak menyebabkan komplikasi lainnya, sampai dengan yang lain. Nah, kemudian ini juga kaitannya dengan bisnis, lab productivity sampai dengan individu. Jadi memang secara manfaat itu banyak sekali. Nah, mungkin habis ini saya akan share beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan serta topik nanti bagaimana ini bisa sustain gitu.
Yang pertama adalah mengenai topiknya itu kaitannya dengan makanan sehat seperti apa, mitos dan fakta itu luar biasa kalau di ibu kota ya. Mitos fakta terkait dengan diet, sampai dia tidak makan, sampai dia mau makan banyak, sampai itu banyak sekali. Nah, peranan kita khususnya di gizi bagaimana mengcounter berdasarkan evidence base sehingga masyarakat ataupun pekerja itu mendapatkan informasi yang benar. Kemudian nutrition education, healthy check, sampai dengan breastfeeding support. Dan itu semuanya nanti akan berdampak kepada kesehatan pekerjanya. Nah, ini yang kami lakukan. Kalau kami melakukannya karena kami adalah sebagian besar di ibu kota dan juga pria-pria semua. Jadi fokus kami di bagaimana health and nutrition education dan physical activity and exercise itu menjadi role ataupun utama kegiatan pengabdian masyarakat kami. Nah, sebenarnya kami berawal itu tahun 2016. 2016 sampai sekarang pandemi ya. Yang dulu sebenarnya 2016 kami ini berawal dari suka ataupun memposting kegiatan wellness ataupun manfaatnya. Waktu itu belum ada seperti sekarang Zoom ya, tapi kita menggunakan masih manual. Jadi kita di sana di Senayan, karena di Senayan adalah dekat ibu kota, kemudian di sana ada komunitas yang dimana subjeknya adalah pekerja, kemudian kita kolaborasi dengan komunitas tersebut, bisa nggak kita membuat suatu kegiatan bersama yang dimana mereka sudah ada program misalkan latihannya, kita masuk ke program gizinya. Jadi saling kolaborasi sampai dengan yang dimana program kami ini tidak lepas dari dua hal. Yang pertama nutrition dan juga exercise. Karena menurut saya ya ini dua hal yang bisa dibilang saling berkait. Kalau exercise saja itu nggak oke, kalau gizi aja nggak oke, tapi harus kolaborasi. Nah, kemudian tahun 2017 mulailah kita membuat lagi dengan kerja sama-sama salah satu korporat lagi mengenai HIIT Nutrition and Counseling. Jadi mulai karena di sana sudah melakukan banyak kegiatan exercise, mereka ingin menambahkan bagaimana ada peranan konseling gizinya. Jadi itu bersifatnya personal. Jadi ahli gizi di sana seperti mereka punya klien yang sudah ngetap gitu ya. Kita ngetap itu dia akan didampingi secara terus-menerus dengan kliennya sendiri. Bahkan saya tidak mau dengan ahli gizi ini karena dia bukan konsultan saya, tapi saya dengan ahli gizi ini. Sampai seperti itu karena mereka membuat nyaman untuk mereka curhatnya, kliennya, sehingga terjadilah engagement di sana. Tahun 2018 mulai kita mengkombinasi dengan video dan juga nutrition education. Dan video ini diberikan setelah dia ada waktu jeda. Jadi misalkan gini, dia ada waktu jeda misalkan siang, ataupun nanti sore, ataupun ada istirahat di senggang dari pagi sampai jam 12. Nah, nggak mungkin kan mereka misalkan melakukan hal suatu exercise, tapi mereka melakukan stretching. Nah, stretching itu kita berikan video, jadi di layar mereka masing-masing divisi ada video yang dimana mereka tinggal ngikutin. Dan waktu itu kita bilang, Bu, ada nggak di sini leader waktu itu kita bilang. Jadi setiap divisi ada leadernya, yang leader-leader ini menginfluence kepada pekerja-pekerjanya sehingga ayo kita lakuin ini ibarat ya provokatornya ya supaya program ini berjalan. Waktu itu kita sampai membuat video. Nah, kemudian 2019 ini selama hampir 24 minggu yang dimana sebenarnya menambahkan komponen exercise tip, weekly exercise sampai dengan akhir ya 2019 kemarin. Yang bisa dibilang belum ada COVID-nya di Indonesia, tapi pas ketika 2020 saat kita lagi develop program wellness, COVID itu datang sehingga kita harus memiliki strategi. Akhirnya semua kegiatan yang kami lakukan itu menggunakan online. Nah, mungkin saya di sini share juga terkait dengan kegiatan online. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu semua adalah bagaimana keberhasilan program. Nah, dari 2016 hanya 75%. Ternyata 2017 itu 92% keberhasilan untuk berat badannya turun. 2018 83%, nah 2019 lagi dihitung sampai sekarang 2020. Kami itu secara sustain bisa dibilang kolaborasi untuk bagaimana sih pekerja ini bisa mendapatkan kebugaran sehingga nanti produktivitas dari perusahaan ini itu meningkat melalui kombinasi program-program ini. Nah,
Kemudian menjadi pertanyaan tesnya apa aja, kemudian harus timnya seperti apa. Memang kan kita secara penting itu harus kolaborasi ya. Di sini ada peranan yang sebagai exercise-nya atau personal trainer-nya, kemudian as a nutritionist sebagai konsultan, kemudian kita talk show itu buat apa? Untuk motivasi. Apakah mereka kendala ataupun menyemangati lah kalau kita nggak ada kumpul ataupun ini sebelum pandemi yang jelas semua ya, itu mereka effortnya itu kayak ya biasa grafik, meningkat di awal, mulai turun lagi, meningkat di awal. Jadi memang talk show itu digunakan untuk hal tersebut. Kemudian report book itu sampai kita buat klasmen, Bapak Ibu semua. Klasmen, oh ini grup ini meningkat, ini grup ini meningkat, grup ini meningkat. Tujuannya grup-grup itu adalah untuk motivasi. Kalau hanya cuma single, biasanya oke, grup ini misalkan satu tim, itu kurang gregetnya. Kenapa? Kalau ada 2 tim, itu sifat untuk nama manusiawi, untuk berkompetisi itu muncul gitu. Akhirnya kita kalau membuat program ini harus minimal 2 kelompok ataupun 3 kelompok disesuaikan dengan kemampuan, sehingga bisa membuat suatu kompetisi yang dimana tujuannya juga kompetisi ini baik. Nah, kalau gizi yang saat ini seperti personal nutritionist, health talk, nutrition assessment, kemudian infografis, karena orang nggak memiliki waktu panjang untuk membaca. Tapi kita membuat suatu yang infografis yang lebih sederhana, yang di mana ini sudah mencangkup informasi. Jikalau nanti ada yang mau tanya, kita udah buat schedule. Kalau hari Senin kita ada face to face, hari Kamis kita menggunakan Zoom misalkan, ntar hari Jumat kita menggunakan wake call untuk bersama. Jadi suatu program yang dimana di urban ini harus berdasarkan kemauan dia motivasi dan juga kolaborasi kita sehingga berjalan dengan lancar. Dan ini menurut saya sangat bekerja baik sekali. Nah, yang menjadi seru adalah programnya dan juga jenis latihannya kan. Kita banyak program-program yang harus kolaborasi. Ada circuit training, HIIT, high intensity, functional training, floor exercise, Zumba. Penentuan ini disesuaikan dengan preferensi. Mohon maaf, kalau ada yang sukanya dangdut, musiknya kita harus misalkan dangdut. Ada yang suka hip hop, monggo hip hop. Ada yang sukanya pop. Jadi memang ketika membuat program, exercise terutama, kita memang assessment di awal itu menjadi kunci utama keberhasilan. Misalkan ini mau seperti apa, ini seperti apa, dan karakteristik setiap perusahaan itu sangat beda-beda. Mulai nasional seperti apa, sampai dengan perusahaan multinasional beda-beda. Nah, ini basic form ketika kita berbicara mengenai exercise ini utama karena untuk adaptasi anatomical, ini utamanya di sini. Jadi kalau kita 3 bulan, Bapak Ibu, yang bulan pertama pasti hanya kenal-kenalan, artinya gerakan sederhana, low intensity, gerakan kedua mulailah meningkat, yang terakhir adalah mulai tinggi. Jadi itu yang kita membuat suatu program sehingga mereka kalau langsung tinggi risiko sangat cedera. Tapi kalau mungkin udah bosan-bosan, nah kita harus dengan variasikan berbagai macam latihan. Nah, ini salah satu yang kami lakukan seperti balance. Ini suatu perusahaan yang dimana balance itu untuk keseimbangan, karena sebagian besar di sini yang bisa dibilang umurnya sudah dewasa ke atas. Yang bisa dibilang ini yang menggunakan video dan juga kegiatan kami di pengabdian, sehingga ini salah satu kegiatan talk show-nya. Kita talk show memberikan tips seperti ini, tapi di luar seperti talk show ini kita secara intensif memiliki masing-masing kelompok tadi. Ini yang pertama, jadi terjadi perubahan yang dimana berat badan, IMT, persen lemak tubuh juga turun. Nah, ini yang luar biasa karena berat badan di sini adalah semua di atas 100 kilo. Ini semua 100 kilo yang dimana hanya sekitar 18 atau 15 orang, yang ini salah satu perusahaan di asuransi ya, di mana mereka benar-benar pengen banget, masa perusahaan asuransi kesehatan employee-nya begini gitu ya waktu itu. Akhirnya mereka kita develop bareng-bareng sehingga mendapatkan program ini selama 3 bulan kita exercise. Kalau untuk pekerja yang obesitas, kita nggak bisa langsung tinggi, tapi kita menyesuaikan dengan kemampuan. Makanya kita lakukan assessment dulu di awal, apakah mereka bisa melakukan ini, ada yang cedera atau tidak, waktunya kita sesuaikan untuk gizinya ke arah sana. Nah, ini yang lebih seru lagi Bapak Ibu, bootcamp. Jadi bootcamp ini bisa dibilang ada pos-pos, yang dimana mereka itu secara happy bekerja secara tim, ini ada tim A sampai tim E waktu itu, punya memiliki waktu untuk ayo semangat. Jadi menggunakan ban, menggunakan rope, menggunakan kon, menggunakan matras, semua itu ada pos-posnya. Ini sangat menarik banget. Nanti kalau teman-teman di UGM membuat bootcamp ini, luar biasa bagaimana kita bisa mengkolaborasi, karena di sini sifatnya adalah kompetisi lagi gitu ya, menggunakan bahan-bahan ataupun alat-alat yang sangat
banyak di masyarakat. Kemudian ini juga di salah satu di BUMN di Pertamina Jakarta, dia juga pengen gimana membuat bootcamp sehingga hasilnya itu berdampak. Ini sebenarnya program yang terakhir di ASEAN mendekati akhir kita membuat ini gitu. Tapi di kelas-kelas khususnya mereka secara intensif punya program sendiri yang dimana itu harinya disesuaikan dengan masing-masing dari waktunya. Nah, mungkin ini yang menarik Bapak Ibu, mendekati waktu terakhir, kita nggak tahu bagaimana caranya, terutama yang COVID ya, ini kejadian waktu kami di COVID, kalau olahraga tatap muka, kita bisa kelihatan dia ngos-ngosan atau enggak. Indikator keberhasilan olahraga itu bukan hanya dari keringat ya, tapi kita menggunakan fit, frekuensi, intensity, time, dan tipe. Kita nggak tahu Bapak Ibu menggunakan online. Akhirnya bagaimana untuk improvisasi, kita menggunakan tambahan step-nya. Jadi ada langkah sehari minimal ketika dia ada setiap hari dia harus melakukan 7.000 dan itu menggunakan gadget. Yang dimana semua sekarang menggunakan gadget. Jadi kalau kita membuat program pasti semua punya gadget yang dimana itu bisa digunakan untuk menjaga aktivitasnya. Mulai dari sarapan enggak, stretching gimana, kemudian harus makan buah, sayur, minum air putih, dan semuanya kita report based on masing-masing ahli gizinya. Kalau sudah ada seperti ini, sudah ada guideline sederhana yang di sini ada indikator apakah dia melakukan stretching, mau berapa menitnya, mau jenis apa, oke lah kita nggak sampai sedetail itu. Tapi di situ adalah komponen-komponen yang bisa dilakukan. Dan ini contohnya udah week ke-12. Kemudian ada langkahnya, ini semuanya menggunakan aplikasi. Sampai yang Zoom, yang awalnya kita tidak direncanakan untuk exercise, konsultasi semuanya dengan Zoom, dengan adanya COVID, perubahan perilaku menjadi berubah, akhirnya semua kita menggunakan record melalui Zoom ataupun aplikasi yang lain. Nah ini salah satu penelitian kami yang dimana berat badan persen lemak tubuh juga menurun terkait dengan program wellness corporate. Jadi memang kalau kami pengabdian ini sangat melibatkan banyak dengan mahasiswa bimbingan, kemudian kita jadiin project bersama, jadi komponen-komponen semua tuh terlengkapi dari kolaborasi, kemudian data, dan sampai dengan publikasi. Nah, ini penelitian mahasiswa kami juga, terjadi peningkatan massa lemak, kemudian yang kaitannya dengan lemak, massa ototnya meningkat, tapi lemak-lemak semua mengalami penurunan, dan ini sudah ada hasilnya. Nah, semua perubahan ini menjadi online yang saya bilang di awal, yang biasanya kiri kita bisa kumpul bareng-bareng, sekarang semua online. Nah, ini salah satu tools waktu itu karena banyak yang sering nanya, kita membuatlah meskipun di Haki, orang akan nanya berapa sih kalau saya lari 30 menit berapa kalori yang terbakar gitu-gitu. Ini akhirnya kita develop yang dimana ini menjadi media cakram yang bisa diputar-putar, kita memberikan pengabdian dengan mereka hal tersebut, mereka bisa. Kita juga ada sebenarnya untuk protein, karbohidrat, berapa sih kebutuhannya, cuman saya lupa gambarnya, tapi yang jelas sudah dihakikan, dan ini menjadi tool sangat sederhana bisa kita berikan kepada masyarakat, sehingga mereka tuh sudah ada guideline, kalau misalkan, oke, kita olahraga, kita nggak jelas olahraganya berapa lama, durasi seperti apa, ya itu menyebabkan suatu bias, sehingga keberhasilan ataupun program ini kurang tercapai. Nah ini yang workplace health model dari CDC, mulai dari assessment, planning, implementasi, dan evaluasi. Jadi memang harus kolaborasi, yang dimana nanti outputnya adalah di keberhasilan bersama. Ini program-program yang bisa kita lihat, sampai dengan ini yang terakhir, kita membuat program wellness di pekerja tambang, yang mulai dari data-data tersebut kita kumpulkan sekian ribu, apakah dia makannya sudah tercukupi apa belum, kebutuhan seperti apa, dan ini semua kita melibatkan dari peranan masyarakat, stakeholder, sampai dengan tim-tim yang lain, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kelebihan 5 menit, saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Dr. Hanggoro Tri, SPPA Konsultan, PhD, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazif Gifari, ini sangat menarik yang disampaikan tadi ya, ternyata permasalahan gizi di perkantoran terutama ini cukup banyak, terutama obesitas ya. Lalu kemudian sebenarnya kalau pegawai perusahaan itu jadi bugar, jadi sehat, itu ternyata membawa keuntungan yang sangat besar buat perusahaan itu sendiri. Dan tadi Pak Nazif Gifari sudah memulai proyek ya, namanya gizi kebugaran ya, dan itu
mulainya hanya dari afternoon exercise ya di Senayan bersama-sama gitu ya Pak Nazif Gifari, Ya, kemudian betul. sampai sekarang berkembang, ini sampai Instagramnya sudah 10,2 follower, ribu ya, 10,2 ribu follower. Nah nanti ternyata juga pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Pak Nazif Gifari dan kawan-kawan ini jadi sumber tulisan ya, dan tadi sudah dimuat di berbagai jurnal ilmiah ya. Nah ini juga tentu membawa keuntungan buat para dosen ya. Oke, nanti tentu sudah akan ada banyak yang tanya ini, tetapi kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu, Bapak Ibu bisa mulai bertanya di kolom chat ya, dengan menuliskan nama, institusi, kemudian nanti ditujukan kepada siapa, pertanyaannya apa. Sebelum kita mulai sesi diskusi, kita akan undang dulu Dr. Lucia Kristinarti, SPPD SPJP Konsultan, untuk menyampaikan materinya. Ini terkait dengan pengalaman beliau melaksanakan pengabdian masyarakat atau pemberdayaan masyarakat terkait penyakit jantung bawaan ya, penyakit jantung bawaan dan juga pulmonary hypertension. Dokter Chris sudah tahu, J? Ya, siap. Ya, J. Monggo Dokter Chris bisa dipresentasikan kurang lebih 20 menit, Dok. Monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Hengki. Pertama terima kasih atas undangan kami untuk bicara di forum yang sangat terhormat ini. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni dan Pengabdian Masyarakat, dan juga yang terhormat Chief Editor GCOM. Pada pagi hari ini saya mewakili dari Kohort PH Tim diminta untuk menyampaikan tentang pemberdayaan masyarakat dalam penanganan penyakit jantung bawaan dan hipertensi paru. Saya akan mulai dengan teori sedikit bahwa hipertensi paru mungkin ini suatu hipertensi yang kurang dikenal dibandingkan hipertensi sistemik ya. Jadi ini adalah suatu peningkatan tekanan di vaskuler paru ya, yang terjadi karena restriksi aliran darah yang melalui sirkulasi paru, dan didefinisikan sebagai peningkatan tekanan arteri paru rata ya, lebih dari 20 mm Hg saat istirahat yang didiagnosa dengan kateterisasi jantung kanan. Nah, ini saya ingin menampilkan gambaran dari jantung dan paru-paru yang normal. Ini kita lihat bahwa jantung kiri itu sebenarnya lebih besar daripada jantung kanan, kemudian pembuluh darah paru kiri kanan itu diameternya normal ya. Tetapi pada mereka yang mengalami hipertensi paru, kita akan lihat bahwa jantung kanan menjadi sangat besar, lebih besar daripada jantung kiri. Yang terjadi karena adanya penyempitan pada pembuluh darah paru ya. Ini saya kira anatomi ya, saya kira semua sudah memahami. Nah, mengenai epidemiologi itu secara global itu prevalensinya tidak diketahui, diperkirakan antara 15 sampai 50 kasus per juta penduduk. Kemudian seperti biasa Indonesia belum punya data, tetapi kami di Sarjito ini dengan registri, kita membuat registri Kohort PH namanya Congenital Heart Disease Pulmonary Hypertension ini sejak Juli 2012, dan ini tahun ini memasuki tahun ke-9. Nah, jadi hipertensi paru itu ada klasifikasinya. Ini penyakit yang sebenarnya kalau di luar masuk orphan disease ya. Nah, ini dibagi menjadi 5 grup, yaitu grup 1, PH grup 1 yang disebut dengan pulmonary arterial hypertension, kemudian grup 2 itu PH karena jantung kiri, grup 3 itu karena penyakit paru, keempat karena chronic thromboemboli pulmonary hypertension, dan yang kelima itu campuran. Saya akan fokus di grup 1 yang disebut dengan pulmonary arterial hypertension. Kita lihat di sini ada beberapa penyakit yang dikelompokkan dalam grup 1 PH ini atau PAH ini. Kenapa mereka dikelompokkan? Karena ternyata mereka mempunyai gambaran histopatologi yang sama. Nah, kemudian yang saya highlight merah ini ternyata
data di kami di Sarjito itu ternyata congenital heart disease itu menjadi penanggung jawab yang paling besar untuk terjadinya komplikasi pulmonary arterial hypertension. Ya, ini dan saya kira ini merupakan representasi dari data di seluruh Indonesia. Kami sedang menggerakkan teman-teman untuk membuat suatu registry nasional. Nah, kelainan jantung bawaan apa saja yang menyebabkan PAH atau pulmonary arterial hypertension itu ada 3 yang paling banyak, yaitu ASD atau atrial septal defect, ada lubang di sekat antar atrium, kemudian VSD itu di sekat antar ventricle, dan yang satu adalah patent ductus arteriosus, itu merupakan suatu saluran yang menghubungkan aorta dan arteri paru yang pada waktu lahir itu sebenarnya sudah tertutup, tetapi ini tetap terbuka. Nah, dari ketiga kelainan ini akan menyebabkan adanya pirau atau shunt dari jantung kiri ke jantung kanan. Akibatnya apa? Akan terjadi peningkatan aliran di arteri paru yang lama-lama kemudian terjadi suatu hipertensi paru. Jadi mereka yang mengalami suatu kelainan jantung bawaan yang tidak terdeteksi sejak lahir atau sejak dini itu akan mengalami komplikasi hipertensi paru yang kemudian kami terima sudah mengalami komplikasi mulai dari yang ringan sampai berat. Nah, adapun untuk mendiagnosis PH ini memerlukan tahapan diagnosis yang sangat panjang sebenarnya, tidak seperti hipertensi sistemik yang tinggal ditensi. Kalau tekanan darahnya lebih dari 140/90 ini sudah dikategorikan sebagai hipertensi. Sedangkan untuk menegakkan hipertensi paru ini kita memerlukan tahapan-tahapan mulai dari keluhan, kemudian presentasi klinisnya seperti mengarah ke PH, EKG-nya juga spesifik, kemudian ronsen fototoraks, echo atau USG jantung, dan right catheterization sebagai gold standarnya. Kemudian kita masih memerlukan beberapa modalitas untuk menegakkan dan menyingkirkan beberapa penyakit tertentu yang bisa menyebabkan hipertensi arteri paru. Nah, ini kami tim PH di Sarjito, di kardiologi Sarjito, FKUGM ini terdiri dari Dr. Budi Anggoro, Dr. Wulan, dan saya sendiri. Ini kita bergerak mulai dari Juli 2012 dan kita membuat registry namanya Cohort PH Registry. Sampai hari ini kita sudah mengumpulkan lebih dari 1.000 yaitu 1.262. Ini semua pasien yang berusia 18 tahun ke atas. Jadi di kardiologi itu kita menangani pasien-pasien dewasa, jadi yang kita kumpulkan adalah lebih dari 18 tahun. Dan kita lihat di sini bahwa ternyata dari registry 1.262 itu 87%-nya adalah congenital heart disease. ASD, VSD, PDA, paling banyak adalah ASD. Kemudian setelah kita lacak-lacak tadi dengan berbagai macam pemeriksaan, ternyata 12% itu tidak diketahui penyebabnya atau kita sebut dengan idiopatik. Nah, yang 1% ini adalah penyebab yang lain seperti skleroderma, HIV atau AIDS, kemudian hipertensi portal, dan lupus atau SLE. Jadi ini memang masih belum kita eksplor banyak, tetapi dari yang kami temukan itu mayoritas adalah congenital heart disease sebagai etiologi. Kemudian ada data lain yang menarik bahwa yang mereka yang datang ke kita itu adalah mereka yang mayoritas berusia 17 sampai 40 tahun. Dan lebih menarik lagi adalah mayoritas adalah perempuan, 77%, ya. Dan kemudian tadi mayoritas ASD diikuti VSD dan PDA, ya. Kemudian mereka sudah sampai kita lakukan kateterisasi jantung kanan dan ternyata hanya 32% yang datang itu belum mengalami hipertensi paru. Jadi 68%-nya itu sudah mengalami hipertensi paru, sehingga ini menimbulkan mortality sebesar 7%, ya. Kemudian untuk manajemennya ini bisa ditutup lubangnya ya dengan operasi atau dengan device. Bagi mereka yang sudah terlambat, kita harus melakukan suatu upaya dengan pengobatan yang obatnya belum lengkap di Indonesia dan harganya pun sangat mahal. Nah, ini adalah data yang kami kumpulkan tadi, ini sudah kami publikasikan di BMC Cardiovascular Disorders, ya ini accepted tahun ini dari tim kami mempublikasikan data-data kami tadi. Kemudian juga tadi saya sampaikan bahwa kebanyakan perempuan dan usia 17-40, artinya itu adalah usia-usia reproduksi bagi seorang wanita, sehingga kami juga sering menemukan pasien-pasien
pasien-pasien yang sedang hamil yang ternyata baru ketahuan dia mengalami kelainan jantung bawaan dan mayoritas sudah mengalami hipertensi paru seperti data yang kami sampaikan ini. Nah, kemudian ini juga sudah kami publikasikan data kami bahwa ternyata pasien yang mengalami hipertensi pulmoner yang berat dan terjadinya suatu disfungsi dari ventrikel kanan itu merupakan prediktor maternal mortality, dan kita tahu tadi dari data kami ini menyumbang 12% dari kematian ibu hamil dan melahirkan. Jadi ini menjadi suatu problem yang harus kita atasi. Nah, apa yang kita lakukan, Cohort PH Team ini kita lakukan aktivitasnya adalah sebenarnya kita mulai dari kita membuat PH klinik atau klinik pulmonary hypertension. Ini kita ketemu pasien, kemudian kita periksa mulai dari awal sampai prosedur-prosedur yang tadi sampai diagnosis tegak. Kita berikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Ini merupakan kegiatan rutin kami di Sarjito. Kemudian kami sudah membuat buku saku untuk setiap pasien. Ya, ini kita buku isinya ada edukasi tentang penyakit jantung bawaan, tentang hipertensi paru apa. Kemudian ada belangko dalamnya kita untuk memonitor. Jadi kita ukur saturasi oksigennya, kemudian jalan 6 menitnya atau 6 minute distance-nya, kita ukur secara atau follow up secara periodik, demikian juga laboratorium NT-proBNP yang merupakan salah satu biomarker yang sangat bermanfaat pada pasien untuk memonitor pasien-pasien dengan hipertensi paru. Nah, kemudian kita juga mengajak mahasiswa untuk melakukan penelitian ini, menambahkan dari pasien yang sudah diobati dengan obat-obat PAH ini kita berikan exercise, program exercise. Ternyata ini memperbaiki kapasitas fungsional dan quality of life pasien-pasien dengan kelainan jantung bawaan yang sudah mengalami hipertensi paru, dan ini baru saja masuk di Annals of Rehabilitation Medicine 2020 ini. Ini adalah 2 PPDS kami yang ini tesisnya kita gabung menjadi satu publikasi. Kemudian juga publikasi yang lain adalah tesis dari mahasiswa PPDS kami, ini menilai quality of life dari orang dengan hipertensi paru yang kita berikan obat spesifik yaitu sildenafil, dan ini masuk ke Health and Quality of Life Outcomes, ini jurnal dengan Q1. Nah, kemudian apa lagi yang kami lakukan? Kita melakukan edukasi. Ini adalah kami kemudian diundang waktu itu di Jakarta, di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, ada perkumpulan atau paguyuban dari pasien-pasien dan keluarga dari hipertensi paru. Saat ini sudah ada yayasannya. Kemudian juga kita melakukan edukasi pada murid-murid SD, ya, murid-murid SD kita kumpulkan, kemudian kita lakukan penjelasan dan edukasi. Kemudian kita sudah melakukan suatu gathering pada pasien dan family ini secara bergiliran. Ini kebetulan ini di rumah kami mengundang pasien dan keluarganya yang hadir cukup banyak. Kita jelaskan, kita dampingi mereka dan kita berikan empati pada mereka. Meskipun kita tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit yang progresif. Kemudian ini adalah gathering di salah satu pasien. Ini kami juga selalu berusaha berkesempatan untuk hadir ketika mereka mengundang kami untuk datang. Ini adalah gathering lagi di tempat lain. Biasanya mereka periodik 3 bulan sampai 6 bulan sekali mengundang kami untuk berkumpul. Ini adalah acara di Jogja dan Jawa Tengah. Ini kumpul di sini semua. Kemudian pada tahun 2016 kami mencoba melakukan suatu pilot project. Kebetulan kami berkolaborasi dengan Prof. Noriaki Emoto dari Kobe. Mereka sudah menjalankan screening penyakit jantung ini sejak tahun 1985 dengan melakukan pemeriksaan fisik dan EKG. Dan ini kami mencoba melakukan pilot project di 3 SD. Kemudian apa yang kami hasilkan itu kami diskusikan dengan Dewan Riset Daerah. Ini kami presentasi pada waktu itu di Kepatihan, di kantor gubernur, presentasi tentang rencana-rencana kami.
Kemudian 2018-2019 kami berkesempatan mendapatkan grant untuk screening pada anak-anak SD. Untuk screening kelainan jantung bawaan kami melibatkan dari UKS, jadi ini merupakan kami mendompleng kegiatan screening kesehatan dari UKS dan juga melibatkan dari sekolah yang mereka sangat antusias, demikian juga orang tua anak itu sangat antusias dengan kegiatan kami. 2019 kita juga masih melakukan kegiatan yang sama di 5 kabupaten dan kota di Provinsi DIY. Dan ini hasilnya kami laporkan, kami kumpulkan dokter-dokter puskesmas yang terlibat. Jadi ada 133 sekolah yang terlibat kami screening dan lebih dari 6.000 anak kita screening dengan fisik diagnostik dan pemeriksaan EKG. Dan melibatkan screeningnya, primary screeningnya kita dapatkan ada lebih dari 300, hampir 400 yang screening, dan kita lanjutkan dengan screening yang kedua yaitu dengan USG jantung. Kemudian program kami berikutnya adalah melakukan screening kelainan jantung bawaan pada ibu hamil. Jadi kita awali pada waktu itu kita diundang oleh sejawat dari Opskin pada acara POGI Week. Mereka mengadakan screening, mengundang kami dengan mengundang ibu-ibu hamil tersebut, dan ternyata kita menemukan dari 75 ibu hamil itu kita menemukan 2 pasien dengan atrial septal defect, dan itu kita follow up sampai ibu itu melahirkan dengan baik. Kemudian tahun 2019 kami melakukan screening juga pada puskesmas di Tegalrejo, dan diawali dengan pelatihan atau refreshing ke bidan dan dokter puskesmas di puskesmas Tegalrejo dan puskesmas Jetis, dan screeningnya pada puskesmas Tegalrejo, dan kita menemukan kalau tidak salah ada 4 pasien dengan kita curigai ASD dan sekarang sudah melahirkan. Nah, berpikir dari mulai bahwa kita mendapatkan data-data seperti itu, kami berpikir bagaimana kalau data-data dari kami temukan dari registry itu, kemudian kita tuangkan dalam bentuk policy. Jadi ini yang menjadi konsep kami untuk kemudian melakukan kolaborasi atau dengan dinas-dinas terkait. Kami kemudian mengadakan rapat dengan dinas kesehatan, dengan dinas pendidikan, kemudian dengan Bapeda dan dinas-dinas terkait yang lain, dan kemudian kami berkesempatan untuk menghadap gubernur untuk menyampaikan rencana kami itu, dan ternyata gubernur sangat menyambut dengan antusias program screening yang sebenarnya belum pernah ada screening ini penyakit jantung bawaan ini di Indonesia. Jadi kami mengusulkan itu bahwa kami berharap bahwa program ini yang kita awali dari DIY ini nanti akan bisa kita angkat menjadi program nasional, di mana kita harapannya mungkin dari pertama ada peraturan gubernur DIY, nanti kita usulkan ke atas menjadi peraturan Menteri Kesehatan. Jadi ini adalah program kami tahun 2020-2021, 2 tahun ini kita kebetulan mendapatkan grant dari LPDP untuk merumuskan draft naskah akademik dan draft rancangan Pergub untuk screening penyakit jantung pada anak. Jadi ini sudah kami susun, ini kebetulan seharusnya November ini draftnya sudah harus jadi, tapi karena ketabrak pandemi kemarin jadi agak molor ke lebih dari 6 bulan sudah disetujui. Dan ini adalah tahun depan kita harapkan bahwa yang tahun ini draft ini akan menjadi benar-benar peraturan gubernur, dan kita akan diimplementasikan menjadi suatu program screening penyakit jantung pada anak di semua anak-anak SD kelas 1 di DIY. Ini ada publikasi dari screening kami yang kami cobakan pada 5.000 lebih tadi anak dengan menggunakan auskultasi jantung dan EKG 12 lead, dan ini sudah diterima di jurnal Cardiology in the Young di Cambridge, Inggris.
Jadi sebagai kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam menangani congenital heart disease dan pulmonary hypertension ini kita awali dari pihak klinik, kemudian strategi yang lain untuk menurunkan morbidity dan mortality, yaitu memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga, kemudian early detection dengan screening, kemudian screening juga pada ibu hamil, dan kemudian kita meminta atau mendorong pemerintah untuk menghasilkan suatu kebijakan untuk program screening. Jadi apa yang kami lakukan mulai dari preventif, early detection, kemudian promotif, ya, kemudian kuratif, menangani di rumah sakit, rehabilitasi, dan bagaimana kita bisa meningkatkan quality of life dari pasien-pasien kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Chris atas paparannya yang sangat menarik. Ini juga tak kalah menarik dengan presentasi yang pertama tadi, bahwa di sini Dr. Chris dan rekan-rekan sejawat di Cohort PH yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat, kemudian semakin dikembangkan tadi sampai beberapa publikasi, kemudian menjaring kolaborasi juga dengan bahkan universitas di luar negeri, kemudian mendapatkan grant, dan sekarang berusaha naik lagi tingkatnya itu sampai ke pembuatan kebijakan ya di level DIY. Semoga nanti ini bisa goal juga Dr. Chris, kemudian nanti ditingkatkan lagi ke skala nasional. Ya, ini sudah ada cukup banyak pertanyaan di sini. Mohon panitia untuk memaparkan slide-nya. Ya. Pertama pertanyaan dari Mbak Atika NH dari UGM ya, ditujukan kepada Pak Nazif Gifari. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi program Bapak agar ketika program itu berakhir lalu dilepaskan ke korporat bisa berkelanjutan oleh mereka, dan bagaimana evaluasi jangka panjangnya? Mungkin bisa langsung dijawab dulu Pak Nazif. Baik, silahkan. Terima kasih Dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hanggoro. Terima kasih Atika atas pertanyaannya. Memang ini menjadi tantangan tersendiri ya. Karena kenapa? Kalau pengalaman kami yang namanya ketika ada program, awalnya itu semangat banget. Itu sebulan pertama itu yang namanya kita grup di KISI dan juga untuk tim, itu sangat banyak antusias pertanyaan-pertanyaan. Tapi udah bulan kedua, udah mulai turun lagi. Udah mulai 3 harus diimprovisasi lagi. Nah, pada dasarnya begini, mungkin ketika berbicara mengenai sustainable dari program kita di pengabdian masyarakat di corporate, memang harus sering koordinasi ataupun komunikasi dengan pihak yang stakeholder terkait ya. Karena kenapa? Karena mereka yang tahu kondisi lapang. Kalau kami kan sebenarnya sebagai akademisi yang dimana membantu mereka sesuai dengan guideline dan juga pengalaman, sehingga nanti apa yang bisa mereka lakukan itu bisa berkelanjutan. Misalkan, bagaimana cara supaya kelanjutan kita bisa bikin record untuk video exercise atau record dengan video kisinya, atau di setiap seminar seperti ini di live YouTube kemudian di record, itu menjadi bahan sebagai tambahan. Dan di mana jikalau memang untuk monitoring evaluasi setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dan berbeda-beda, karena biasanya polisinya ada di HRD-nya atau di bagian yang sekarang ada namanya bagian wellness department. Jadi masing-masing sangat beragam sekali. Yang jelas sebenarnya secara pengalaman kami yang harusnya memang benar-benar di tracker itu rata-rata yang paling normal adalah per 6 bulan. 6 bulan, 3 bulan setelah program, kemudian 6 bulan dicek lagi, kemudian 6 bulan apakah berhasil apa enggak, atau kalau memang ada kenaikan. Bahkan sebenarnya mereka itu ya sendiri yang akan merasa butuh gitu loh. Jadi ketika program ini berjalan dan ada effort, ini lagi. Jadi mereka sendiri yang memang kesadaran, dan itu menurut saya bekerja. Dan ini pengalaman kami untuk mengenai pengabdian masyarakat di corporate. Jadi memang harus kolaborasi dan juga komunikasi dengan stakeholder, kemudian menyusun strategi lah. Makanya tadi yang saya sebutkan ada namanya leadernya. Jadi per divisi bagaimana itu sudah ada leadernya. Kita sebutnya apa dulu ya? Lupa saya. Intinya per divisi ada orang yang suka motivasi. Seperti itu sih supaya program itu sustain.
The second question from John ID. Ya. What specific data Oke, intake mungkin langsung implement? dijawab aja ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk masalah hipertensi ya, dengan kondisi yang saat ini, kalau untuk rekomendasi khususnya ini untuk pekerja kali ya, atau memang untuk orang awam, sebenarnya semua informasi nggak bisa kita ada yang online semua ya, terutama dengan kondisi khusus, misalkan ada hipertensi atau jantung, agak sulit kalau misalkan dengan online. Minimal ada assessment yang dilakukan tim medis, tim dokter. Kemudian kalau untuk rekomendasi makanan dari gizi biasanya lebih spesifik. Kadang-kadang gini, ada yang makanan yang kita nggak tahu sebenarnya itu tinggi natrium ataupun tinggi gula. Misalkan kita udah batasin gulanya, ternyata di suatu produk itu juga udah tinggi gula karena kita tidak terlihat bagaimana konsumsinya. Ataupun tadi kaitan dengan hipertensi natriumnya, mungkin kita sudah membatasi tapi suka membeli makanan minuman sehingga kita tidak tahu. Jadi perhatian kami kalau untuk hipertensi mungkin edukasi mengenai label. Jadi pembaca label, berapa kebutuhan ke arah sana sih. Kalau untuk spesifik berapa jumlah kebutuhan, kemudian detail, sebenarnya lebih enak untuk face to face supaya hasilnya lebih akurat. Mungkin seperti itu Dr. Hanggoro. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dalam bahasa Inggris, Pak Givari, karena ini beliau dari Minando State University, Filipina. Okay, thank you, John. And when we talk about how to present the hypertension, and the topic will be specific data intake, must be face to face to get the counseling, because I think that the hypertension, how to assessment the hypertension, need to more in depth about what the best and how to count the nutrient intake based on the adequacy, and also what we recommend about the dietary, maybe for the now, how to the nutrition education focus on how to read the nutrition fact, that is the how much natrium, how to as a preventive the program. So I recommend, but for the specific and accurate data based on the hypertension patient, must be face to face to get the accurate and validation data. Okay, thank you very much for Junaid Sadang from Mindanao State University, Philippines for the question. Terus ada pertanyaan yang lainnya? Bisakah ditayangkan? Next slide. Ya, pertanyaan berikutnya dari Yusnita dari Yarsi kepada Dr. Lucia Kristinarti. Mohon dijelaskan bagaimana langkah-langkah merencanakan program seperti ini serta tips dan triknya. Kemudian pertanyaan kedua saya bacakan dari Rohmi dari RSU Universitas Muhammadiyah Malang. Ini pertanyaannya, kenapa memilih screening di usia SD, bukan di usia sebelum 6 tahun misalnya? Jadi lebih dini, lebih bisa mendeteksi penyakit jantung bawaannya. Terima kasih. Pertanyaan bisa langsung dijawab, Dr. Lucia Kristinarti. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama dari Bu Yusnita Yarsi ya. Jadi sebenarnya ini merupakan perjalanan panjang ya. Jadi mulai dari kami mengumpulkan pasien-pasien ya, kemudian baru ketika kita membuat registry itu kemudian mulai terkuak banyak masalahnya. Jadi memang menurut pendapat kami kalau kita punya data ya itu kemudian kita akan bisa melihat ternyata problemnya ini, problemnya itu, sehingga itu berkembang termasuk sampai kemudian kita berpikir
Kenapa kok kemudian saya melakukan program misalnya screening ini, karena keprihatinan kami, mereka datang sudah dalam kondisi terlambat karena undetected. Jadi kelainan jantung bawaan seperti ASD ini sebenarnya kalau kita periksa tuh bisingnya tidak terlalu jelas, dan seringkali orang dengan batuk berulang yang pasien dengan PH ini atau ASD PSD PDA itu biasanya keluhannya adalah batuk berulang, dan seringkali kalau itu ketemu pada anak-anak ini seringkali dikelirukan dengan TBC pada anak-anak. Jadi biasanya anak-anak dengan batuk pilek yang berulang itu di ronsen, dan kemudian gambarannya itu mirip-mirip antara ASD dengan TBC anak-anak. Jadi banyak pasien-pasien kami yang sampai dewasa sudah terjadi hipertensi paru itu sebenarnya dia sudah pernah diobati sebagai TBC pada anak-anak sampai 1 tahun, dan ternyata untuk beberapa tahun dia baik-baik saja, tapi kemudian muncul sesak nafas pada usia dewasa dan kami temukan. Kemudian keprihatinan juga ketika kita menemukan ibu-ibu hamil dengan kelainan jantung bawaan yang sudah mengalami komplikasi, sehingga kami berpikir alangkah baiknya kalau kita bisa melakukan screening seawal mungkin untuk mendeteksi kelainan jantung bawaan ini seawal mungkin, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah penanganan semaksimal mungkin. Jadi pasien dengan kelainan jantung bawaan kalau bisa ditemukan seawal mungkin, belum mengalami komplikasi PH, kita bisa lakukan operasi ataupun penutupan dengan device. Dan saya kira apa yang kami lakukan itu sangat tepat waktunya ketika semua sekarang penduduk Indonesia itu harus mempunyai asuransi, yaitu BPJS, karena prosedur-prosedur yang kami lakukan itu sangat mahal, dan tapi ternyata semuanya di-cover oleh BPJS. Jadi itu menurut kami timingnya yang sangat tepat. Jadi berangkat dari keprihatinan, berangkat dari data yang seperti itu, kemudian kami melakukan langkah-langkah yang berkesinambungan terus-menerus. Itu Bu Yusnita. Kemudian untuk Bu Rohmi, ya kenapa memilih screening di usia SD, bukan di usia sebelum 6 tahun. Jadi betul, memang kalau kami kebetulan berkolaborasi dengan Jepang, dengan dari Kobe University, mereka melakukan screening itu mulai dari bahkan dari ibu masih mengandung di dalam perutnya, di USG jantung, lahir 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu mereka screening terus. Tetapi kami di sini, kita di sini kan belum punya program seperti itu. Ya, kenapa? Kemudian baru kami mulai yang 6 tahun. Jadi anak kelas 1 SD. Ini sebenarnya makin dini makin baik. Tetapi kenapa kami memilih kelas 1 SD? Yang pilot itu adalah anak kelas 4 SD. Karena kami berpikir bahwa apakah anak-anak itu nggak takut dipasangi kabel-kabel ketika kita melakukan pemeriksaan EKG. Tapi ternyata kemudian kenapa kelas 1? Karena sudah ada program UKS untuk screening pada anak baru. Jadi akan memudahkan bagi kami untuk mendompleng program kami ke dalam program yang sudah established jalan di puskesmas. Karena kita tahu semua program di puskesmas itu sangat banyak. Jadi kami nggak mau merepotkan lagi. Jadi kita ikut pada program UKS untuk screening yang selama ini sudah berjalan, yaitu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, HB, dan apalagi ya, pemeriksaan fisik. Sehingga kami memang saat ini baru berpikir kita memulai dari anak kelas 1. Mungkin nanti kalau ini sudah berjalan, mungkin kita akan melakukan screening lagi yang lolos di kelas 1, mungkin kita akan lanjutkan lagi mungkin di kelas 4 atau di kelas 1 SMP, yang tentu kita harus berpikir tentang biaya yang tidak kecil juga. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Kris atas jawabannya. Karena waktu yang terbatas, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ini dari Bu Isti dari UMT, ditujukan kepada Pak Nazif Gifari. Apakah sudah ada hasilnya terkait efektivitas penggunaan tool cakram aktivitas? Apakah kami dapat mengakses tool cakram aktivitas tersebut? Monggo Pak Gifari untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih Dokter Hanggoro, terima kasih Bu Isti. Untuk cakram sebenarnya itu sudah
Tapi untuk kita menggunakan tools itu belum, itu sekedar media yang mereka bisa gunakan. Jadi harapannya jika memang teman-teman ingin mengimprovisasi, monggo, karena itu berdasarkan pertanyaan yang sering kumpul. Kita misalkan edukasi, Pak, saya olahraga ini kira-kira berapa sih bakar kalori gitu-gitu. Itu pertanyaan yang sering di masyarakat, sehingga gimana sih supaya masyarakat itu teredukasi, memiliki tools yang gampang, itu kan bisa diputer-puter ya. Sekarang kita lagi develop untuk tools weight loss for employee. Jadi ini lagi mikir tools itu untuk klasifikasi berdasarkan porsi makan. Jadi misalkan berat badan sekian, porsi-porsinya itu bisa diputar. Jadi untuk cakram-cakram sebenarnya saya udah bikin karena itu berawal dari kegelisahan kami, terutama problem-problem di masyarakat. Mulai dari kebutuhan gizi itu ada juga proteinnya, karbohidrat sudah ada. Jadi monggo nanti kalaupun ada yang berminat, nanti setelah kita bisa komunikasi, tadi sudah disampaikan dengan Bapak moderator ya, kita bisa berkomunikasi. Monggo silakan, kalau itu sih sudah dihakikan. Jadi supaya, tapi sebenarnya yang masih kami gemes, mungkin di sini ada Bapak Ibu juga yang bisa kita kolaborasi ya, bentuknya dalam digital, apakah itu ada yang berkenan atau tidak, sehingga kita kolaborasi. Waktu itu memang kita harus biaya cetak dan itu kita bagikan gratis gitu. Jadi benar-benar mereka ya udahlah, pokoknya setiap pengabdian kita kemana itu yang kita berikan. Karena kan kalau berikan orang kita fee mungkin agak nggak etis ya, atau makanan takutnya nggak oke, ngasih budget apa yang bisa mereka lakukan. Akhirnya kita menggunakan tools itu tersebut sebagai kenang-kenangan, sehingga nanti mereka oh iya dulu saya pernah ini monggo gitu. Nah, justru harapan saya di sini dengan seminar kece ini kita bisa kolaborasi bersama sehingga derajat kesehatan terutama masyarakat di pekerja ataupun di secara umum bisa meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Hanggoro. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Nazif Gifari. Ya, ini nanti mungkin setelah ini kita bisa saling berkolaborasi ya, dari Bapak Ibu yang ingin berkolaborasi dengan Pak Nazif Gifari atau Dr. Grace, silahkan saja nanti kita bahas, kita komunikasikan supaya nanti penyelenggaraan program atau proyek-proyek tadi itu jadi semakin luas, semakin dikenal masyarakat, sehingga impact-nya kepada masyarakat itu semakin tinggi gitu ya. Dan tentu saja nanti harapan kita derajat kesehatan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Oke, ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf kami tidak bisa lagi menampung pertanyaan. Nanti akan kita buat Q&A di Instagram Jcom untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ya. Di sini bisa saya simpulkan tadi dari program-program yang disampaikan oleh Pak Nazif Gifari dan juga Dr. Grace, bahwasanya program-program ini akan bisa continue ketika kita semakin banyak kolaborasi yang kita lakukan, kemudian disertai juga dengan penelitian ya. Jadi selain melakukan pengabdian masyarakat gitu, kita juga harus terus melakukan penelitian untuk mengevaluasi program tersebut. Kalau bisa dipublikasikan supaya nanti orang lain juga bisa mereplikasi proyek-proyek yang kita lakukan, sehingga nanti kebermanfaatannya semakin luas dan justru nanti program ini juga semakin berkembang ya. Tadi seperti dicontohkan Dr. Grace, mulai dari level yang regional gitu, kabupaten, kemudian ditingkatkan ke DIY, kemudian sampai moga-moga nanti ke nasional, itu sangat-sangat bisa gitu ya. Pak Nazif Gifari tadi juga begitu, mulai dari aktivitas yang hanya di Senayan semakin membesar gitu, kemudian sampai saat ini gitu ya. Nah, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Nazif Gifari dan juga Dr. Grace selaku pembicara pada diskusi panel yang pertama. Semoga memberi manfaat buat kita bersama dan nanti derajat kesehatan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Untuk itu saya kembalikan waktu ke pembawa acara, Mas Yopi. Saya tutup sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Vicky, Pak Nazif dan juga Dr. Chris, sangat luar biasa sekali dan sangat Dr. Chris dan juga Pak Nazif sangat terbuka sekali jikalau nanti para peserta hendak menawarkan kolaborasi, ya dokter, Bapak. Siap. Nanti juga akan semakin meningkatkan interprofesional kolaboratif praktisnya juga, nggih, dokter? Iya. Karena itu juga salah satu program unggulan juga di FKKMK UGM untuk selalu meningkatkan interprofesional education dan juga interprofesional kolaboratif praktisnya juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu
narasumber di panel 1 dan juga moderator Dr. Hengki sudah membawakan sesi yang sangat luar biasa sekali. Kemudian Bapak Ibu, kami informasikan pula bahwasanya seperti yang disampaikan Dr. Hengki, Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan yang nanti bisa dibantu disampaikan oleh tim panitia melalui Instagram JKMPH di @jkmph.jurnal. Sudah diketikkan oleh teman-teman panitia di chat box.